Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Belajar. Saya, Pak Yoks, sahabat belajar kalian. Pada episode kali ini, saya akan menjawab pertanyaan seputar teks iklan. Dimulai dari pertanyaan dasar. Apakah yang dimaksud iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa atau di tempat umum. Apakah yang dimaksud poster? Poster, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah plakat atau surat yang berupa gambar dan tulisan yang biasanya dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Apa yang dimaksud slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu seperti Solo Berseri, bersih, sehat, indah, rapi. Apa fungsi iklan, poster, dan slogan? Fungsi teks tersebut adalah sebagai sarana informasi, persuasi atau memengaruhi, sarana edukasi, dan sarana memopulerkan jati diri. Di mana saja slogan, iklan, dan poster bisa kamu temukan? Teks tersebut bisa kamu temukan di tempat umum atau ruang publik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah fungsi iklan, slogan, poster bagi perusahaan dan pemerintah? Bagi perusahaan, iklan berfungsi untuk menjual barang dan jasa, sedangkan bagi pemerintah, iklan berfungsi untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Persamaannya terletak pada fungsinya. Apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Perbedaannya terletak pada unsur-unsurnya. Itulah tadi pertanyaan dasar tentang iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, pertanyaan mengenai cara mendaftar kalimat fakta dan opini dalam teks iklan. Kita mungkin sering mendengar istilah fakta dan opini. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta sulit untuk disanggah oleh siapapun. Sedangkan opini umumnya didasarkan pada sebuah pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Nah, dalam menganalisis teks iklan, yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari tahu fungsi iklan tersebut. Apakah fungsinya sebagai sarana informasi atau mempengaruhi atau sebagai sarana edukasi? Setelah itu, baru tentukan fakta dan opininya. Fakta dalam iklan, misalnya, bisa dari alamat atau spesifikasi barangnya. Sedangkan opini biasanya kalimat persuasif atau ajakan. Misalnya, rumahnya bagus sekali atau makanan paling murah di daerah ini, dan lain-lain. Seperti itu ya. Untuk berikutnya, pertanyaan mengenai menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster.
Teks slogan itu unsur-unsurnya terdiri atas kata-kata dan suara. Sedangkan poster hanya gambar dan kata-kata. Nah, kalau iklan ternyata unsur-unsurnya lengkap sekali. Mulai dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Baik, pertanyaan terakhir untuk episode kali ini yaitu tentang cara menceritakan kembali teks iklan, slogan, dan poster. Dibandingkan dengan teks yang lain, iklan merupakan teks yang ringkas karena berkaitan dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan. Semakin sedikit poster, semakin sedikit iklan, maka semakin murah harga yang harus dibayar oleh pembuat iklan tersebut. Oleh karena itu, dalam menceritakan kembali, kita perlu mencermati beberapa poin berikut yang sudah saya buat menjadi pertanyaan. Pertanyaan pertama, termasuk jenis apakah iklan tersebut? Jenisnya bisa sebagai informasi, atau jenisnya untuk edukasi, atau untuk persuasi atau jualan. Nah, itu bisa jenisnya termasuk di situ. Lalu, pertanyaan siapakah sasaran dari pengiklan barang tersebut? Nah, bisa sasarannya anak-anak atau remaja atau dewasa seperti itu. Bisa juga dari profesinya. Misalnya untuk siswa, mahasiswa, guru, atau lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang diharapkan dari khalayaknya? Misalnya tindakannya adalah merubah gaya hidup atau membuat orang itu tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan. Pertanyaan selanjutnya, pengiklan menyampaikan pesan apa? Pesannya itu ada pada kalimat dalam iklan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah yang menarik dari iklan tersebut? Biasanya yang menarik adalah dari gambar. Atau kalau iklan itu iklan elektronik, bisa dari ceritanya, atau siapa yang membawakan iklan tersebut, dan lain-lain. Untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan unsur-unsurnya, tulislah abstraksi untuk iklan tersebut. Jadi cukup buat satu kalimat yang menyimpulkan keseluruhan iklan tersebut. Seperti itu ya. Jadi pembelajaran kali ini sudah mencakup 3 aspek. Yang pertama, mengidentifikasi iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur, mulai dari gerak, kata-kata, gambar, suara, sampai fakta dan opini. Nah, yang terakhir sudah berkaitan dengan cara menyimpulkan atau menceritakan kembali isi teks iklan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Podcast Sahabat Belajar, sahabat belajar kalian. Oh, salah ya. Podcast Sahabat Belajar, belajar lillahi ta'ala.